Rurun Bariroh, Yusuf Subantri, Yulianti, Siti Sapuro, Rusman, Marjianti, Darajatul Ula, Ali Mahmud, Ahmad Bashir. Baru berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, shalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah pada kesempatan kali ini kita dengarkan kajian surat Al-Anfal. Silahkan. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibana allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu, dan takutlah dan peliharalah diri kalian dari siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Jadi memang Allah sudah wanti-wanti bahwa siksaan itu bisa jadi juga menimpa orang yang baik, ya, orang yang soleh. Ya. Mungkin di antara korban tsunami Aceh dan korban itu banyak orang yang soleh. Ya. Makanya bagi orang soleh itu harus memitigasi, ya, harus mitigasinya, mitigasi kematian dengan nama soleh tentu. Mitigasi kematian, kesehatan juga termasuk. Kesehatan juga mitigasi supaya matinya kita kan doa sama Allah. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma hawwin alaina. Allahumma hawwin alaina, apa tuh? Fi syakaratul maut. Iya, kita minta kematian yang mudah. Jadi masjid, Ya Allah. Kematian yang sedang baca Al-Quran. Kan impian kita kayak gitu kan. Bagaimana mungkin kita mati dalam keadaan baca Al-Quran? Kalau kadang ada bilang mati orang itu dalam keadaan kebiasaannya gitu. Ya. Kalau kita memiliki impian sholat, ya perbanyak sholatnya. Kalau kita impiannya matinya dalam baca Al-Quran, perbanyaklah baca Qurannya. Kalau kita impiannya bersedekah, banyaklah waktu-waktu bersedekahnya. Kalau impiannya dan sebagainya, banyak pas effort itu kan apa? Saya bilang itu. Dia saat dia pergi minta doain, saat dia pergi berdakwah minta doa sama istrinya itu apa coba mintanya? Doain aja saya nggak pulang, nggak apa-apa, karena saya sedang berjuang. Jadi matinya itu dalam keadaan baik. Dan persiapan itu harus dilakukan sebenarnya. Kalau kostum itu kan, Pi, ini kapan buat apa, Pi? Buat lu. Kalau lu mati nanti gue udah siapin buat lu. Kan dia orang Cina begitu ngomongnya, lu baik kan, oke. Buat lu. Kita udah punya kain kapan buat di rumah. Apa kita husnuzon sama murah musola aja, masjid nyiapin kita. Ya. Ini bilang sebenarnya, ini kita beli kain kapan yuk. Siapin gitu. Bi, ini nyimpannya di mana nanti? Udah habis simpen yang baik-baik nanti. bisa hiber. Saya udah nyiapin tuh. Hah? Udah nyiapin. Ya, bagus itu. Kalau kita PF, ruang tamu di bawah tangga. Sebab itu tinggal ambil aja sih. Itu. Bi, nyimpennya di mana? Anak nanya. Nanti. Ambil tempat yang baik. Yang awet, biar bisa awet, enggak kebutuhan. Itu bisa siapkan. Emang itu ada psikologinya tuh, bikin kapan tuh ada psikologinya. Orang bertanya teh, buat apa? Buat saya. Nah kita harus kematian adalah zikir terbaik. Itu. Nah, ya. Jadi itu
Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya yang mukmin agar waspada terhadap fitnah, cobaan, ujian. Yang dimaksud dengan fitnah ialah cobaan dan bencana. Makanya di kalau di BBD itu ada namanya mitigasi itu. Mitigasi kultural, struktural, sebagainya, mitigasi struktural. Ya. Mitigasi penanggulangan. Hah? Mitigasi itu Cara penanggulangan gitu. mitigasi itu wa'idu wastatau min quwwah. Nah, itu mitigasi. Siapa? Siapan, Heeh. pencegahan. Oh, pencegahan. Iya. Antisipasi. Antisipasi begitu. Ya kalau misalnya kita ini kan mitigasi ya. Gimana supaya kita nggak ikut-ikut dengan orang yang nggak baik. Ya jangan banyak bergaul dengan orang baik, kan mitigasi itu kan. Ya, itu kan mitigasi. Gimana caranya kalau misalnya di BPD, gimana caranya kalau misalnya nanti ada tsunami selamat, ya kenali jalur evakuasinya, jalur evakuasinya, tahu, paham itu. Iya. Gitu ya. Yang dimaksud dengan fitnah ialah cobaan dan bencana. Apabila ia datang menimpa, maka pengaruhnya meluas dan menimpa semua orang secara umum. Tidak hanya orang-orang yang durhaka dan orang-orang yang melakukan dosa saja, melainkan bencana dan siksaan itu mencakup kesemuanya. Tidak ada yang dapat menolaknya, tidak ada pula yang dapat melenyapkannya. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Maula Bani Hashim. Telah menceritakan kepada kamu Syadat Ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Gailan Ibnu Jarir dari Mutarib yang mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Az-Zubair, "Wahai Abu Abdullah, apakah yang mendorong kamu datang? Kamu telah menyia-nyiakan khalifah yang telah terbunuh. Lalu sekarang kamu datang untuk menuntut darahnya." Az-Zubair menjawab, "Kami dulu di masa Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu biasa membaca firman-Nya yang mengatakan, dan belah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Kami tidak menduga bahwa kami adalah orang-orang yang dimaksud hingga fitnah itu terjadi di kalangan kita seperti yang kita alami sekarang." Jadi saat zaman ini ada apa? Setelah zaman para khalifah itu ada fitnah, ada musibah. Itu urusan di dunia gitu makanya. Hah? Di dunia. Iya di dunia seperti tsunami itu kayak gitu, Nah. seperti gempa bumi gitu kan. Sebenarnya ini juga menurut Anam ya, bukan hanya persiapan maknawi, tapi persiapan ilmu juga. Misalnya apa? Dengan suruh hati-hati, lu bangun, coba kalau misalnya di daerah gempa, bangun bangunan yang aman, gitu. Jangan bangun yang bikin ambruk mati. Tapi bangun sekarang Jepang itu bangunan yang tahan gempa. Ini jadi ilmu. Mitigasi bangunan. Isi bangunan. Ya. Itu bangun tahan gempa. Kalau goyang, kalau bangunan kayak gini kan goyang, bruk. Tapi kalau rumah panggung kayu goyang ya goyang aja udah. Enggak ada ambruk gitu. Antaranya. Bikin rumah pinggir pantai itu bikin agak tinggi tapi bawahnya dibolongin supaya air itu lewat. Kalau ada apa gelombang tinggi air itu lewat, tidak berubah. Kenapa masjid itu tertata aman? Karena konstruksinya biasanya apa? Banyak bolongnya. Iya. Sehingga aman kan? Yang Jepang ya. Itu kan air lewat ya. Kalau kita kan rumah kan rapat bek. Bagus. Oh, gitu ya. Iya. Ada bolong air gitu ya lewat. Panggung. Daud ibnu Abu Hindun telah meriwayatkan dari Al Hasan sehubungan dengan ayat ini bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Ali, Amar, Tolhah dan Zubair
Semoga Allah melimpahkan kepadanya keridaannya kepada mereka. Surah Al-Syiah telah meriwayatkan di sini nggak isi batin namanya, musibahnya seperti apa? Oh, hal ini telah diriwayatkan melalui Asyadi mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum muslimin yang terlibat dalam perang Badar secara khusus, dan ternyata dalam perang Zamal fitnah itu melanda mereka sehingga mereka saling berperang satu sama lain. Nah itu kan dagangannya perang Zamal itu. Perang yang setelah Badar zaman dia. Iya, kan Muawiyah segala macam itu kan berperang dengan Aisyah di sisi apa di tempat yang lain. Iya, benar ya. Kalau itu kan suasana Islamnya gitu kan ya. Dan memang diciptakan manusia itu sejak awal suka menumpahkan darah.